Assalamualaikum, halo teman-teman. Kami dari kelompok PKH B11. Sebelum kita presentasi, kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari saya. Nama saya Hafian Aji Nugroho dengan NIM 235178886 KT 10305. Dan di sebelah saya, nama saya adalah Fasili Raffi Putra Alam dengan NIM 235222168 KT 10428. Dan di sebelah saya ada Halo, nama saya Ervia Rizky Fahriani dengan NIM 235232040 KT 10452. Depan saya. Halo, nama saya Kaisa Nabila Anwar dengan NIM 2351267 KT 10173. Sebelah saya. Halo teman-teman, nama aku Kalis Audia Bazardini dengan NIM 235176001 KT 10297. halo teman-teman, balik lagi ke saya Hafian Aji Nugroho. Nah, seperti yang kita tahu, pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tumbuhan Ficus hamplas. Nah, yuk kita mulai. Jadi, Ficus hamplas itu seperti yang kita tahu berasal dari kingdom Plantae. Kemudian, Ficus hamplas berada pada divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, di mana Ficus hamplas ini mempunyai ordo Urticales. Ficus hamplas berasal dari famili Moraceae atau biasanya disebut familinya Ficus-ficusan. Biasanya ada Ficus benjamina yaitu beringin dan seterusnya. Kemudian Ficus hamplas itu berasal dari genus Ficus. Dan seperti yang kita tahu, Ficus hamplas yaitu adalah spesies Ficus hamplas. Jadi sebenarnya karakteristik Ficus hamplas itu apa sih? Jadi Ficus hamplas mempunyai batang yang tegak dan kemudian bulat dan mempunyai struktur simpodial. Daunnya tunggal, berseling, lonjong, tapi bergerigi. Dan kemudian di bawahnya itu, di bawah daun, teksturnya kasar. Dan jika kering, bisa dijadikan sebagai penghalus. Nah, itu makanya dipanggilnya Ficus hamplas. Biasanya bunganya berukuran 5-7 mm. Kelopaknya berbentuk corong dan bijinya bulat dan berwarna putih. Oke, lanjut ya ke teman saya ya. Halo teman-teman, nama saya Fasili Raffi Putra Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang diderita oleh tanaman Ficus hamplas yang melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Aji tadi. Untuk penyakit yang diderita oleh tanaman Ficus hamplas yang ada di Fakultas Pertanian itu adalah penyakit sesidia. Apakah kalian tahu sesidia itu adalah pembengkakan setempat pada jaringan tumbuhan yang sehingga terbentuk bintil atau bisul? Apakah teman-teman juga tahu sesidia itu ada dua macam, yaitu yang pertama mitosesidia yang biasanya disebabkan oleh patogen, yang kedua adalah zoosesidia yang disebabkan oleh serangan hewan. Penyakit sesidia ini biasanya hanya terjadi pada Ficus hamplas disebabkan oleh infeksi jamur, terutama oleh jamur yang dinamai oleh Coletorium atau biasa disebut dengan jamur alternaria. Untuk penyebaran penyakit ini biasanya disebabkan oleh spora jamur yang ditelarkan melalui hujan atau cipratan air, seperti air hujan atau jalan yang menggenang lalu terinjak oleh ban lalu menciprat ke tanaman Ficus hamplas tersebut, atau tergantung dengan yang lain-lain yang berasal dari cipratan air. Hanya segini saja yang bisa saya jelaskan tentang penyakit sesidia. Untuk selanjutnya teman saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bye bye. Perkenalkan, nama saya RF Kalis Audia Bazardini. Di sini aku mau melanjutin penjelasan dari Kak Fasli, yaitu gejala dari penyakit sesidia pada tanaman Ficus hamplas. Nah, apa aja sih gejala yang ditimbulkan pada tanaman ini? Yang pertama yaitu bercak daun. Nah, bercak-bercak biasanya ini tuh bercak-bercak kecil berwarna coklat hingga hitam di permukaan daun. Yang kedua yaitu gejala kering. Biasanya ini tuh daun cenderung kehilangan kecerahannya dan menjadi kering. Pasti teman-teman udah tahu lah gimana bentuknya daun kering kehilangan kecerahannya. Yang ketiga ada defoliasi. Nah, biasanya ini daun mengalami penurunan pertumbuhan dan produksi yang mengakibatkan tumbuhan itu tuh kayak gak ada daunnya gitu loh, seperti itu. Nah, jadi ketiga itu adalah gejala dari penyakit sesidia pada tanaman Ficus hamplas. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman semua,
balik lagi nih sama aku. Nah, tadi kan sudah dengan penjelasan kan tentang bagaimana definisi pikosampelas, terus gimana penyakit sesidia itu sendiri, dan gimana gejala-gejala yang ditimbulin nih sama penyakit sesidia. Sekarang nggak afdol nih kalau misalnya kita nggak bahas tentang pencegahan dari penyakit sesidia ini. Nah, dari infografis yang udah kelihatan sini nih, penyakit sesidia itu pencegahannya ada 4 poin. Yang pertama itu adalah mempertahankan kebersihan tanaman. Dan juga nih jangan lupa kalau misalkan kalian ngelihat daun jatuh yang udah kelihatan nih ada penyakit sesidianya, itu langsung dibuang ya, supaya daun tersebut tidak menginfeksi tumbuhan atau bagian tanaman yang lainnya. Terus poin kedua itu adalah menghindari penyiraman berlebihan. Kita semua tahu memang bahwa tumbuhan itu membutuhkan air sebagai sumber kehidupannya, tapi juga jangan berlebihan. Terus poin ketiganya itu adalah memeriksa tanaman secara rutin untuk mengetahui tanda-tanda awal infeksi. Tadi kan sudah disebutkan gejalanya, nah jangan lupa diperiksa tanaman kalian ya. Terus poin terakhir yaitu poin keempat adalah apabila telah terjadi infeksi, potong dan buang bagian yang terinfeksi. Jadi kalau misalnya kalian nih udah ngeliat satu pohon, wah udah kelihatan ada penyakit sesidia ini, langsung dipotong dan juga dibuang bagian yang terinfeksi tersebut. Oke, semoga jelas ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, nah kali ini giliran aku nih, karena tadi kan udah dijelasin panjang lebar banget mengenai apa sih itu pikosampelas, gejalanya, penyakitnya, atau si sesidianya itu sendiri. Terus juga tentang pencegahannya. Nah, pencegahan ini kan untuk mencegah, yang mana itu kan pra ya, itu sebelum terjadi. Nah, kalau misalnya kira-kiranya udah kejadian gitu, udah kita udah menemukan nih di pikosampelas ini tuh ada sesidia. Nah, gimana sih pengendalian penyakitnya? Nah, jadi pengendalian penyakit di pikosampelas ini tuh ada 4 teman-teman. Yang pertama ada pencegahan, terus kemudian ada monitoring kelembapan, ada pemangkasan, dan juga isolasi tanaman. Yang pertama itu ada pencegahan. Pencegahan ini seperti yang udah dijelasin oleh Keiza, yang mana kita harus menjaga tanamannya ini. Jadi gimana caranya supaya pikosampelasnya itu kita tanam di lokasi yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Terus kita juga harus bisa menjaga kebersihan tanamannya, dan juga ini yang paling penting adalah untuk menghindari overwatering. Nah, yang kedua itu tentang monitoring kelembapan. For your information aja, kalau misalnya sesidia ini bisa tumbuh lebih ganas atau lebih cepat gitu, tumbuhnya itu berada di lingkungan yang lembab atau di banyak airnya. Nah, kita perlu memonitoring dengan cara mengontrol kelembapan yang ada di sekitar tanaman pikosampelasnya. Terus yang ketiga itu ada pemangkasan. Pemangkasan ini dilakukan ketika kita udah tahu nih, oh ini daun yang ada sesidianya. Nah, gimana sih mangkasnya? Ya tinggal dipotong aja sih sebenarnya, tapi memotongnya atau memangkasnya itu digunakan menggunakan alat pemangkas yang bersih dan juga steril. Harus ya teman-teman, biar nggak ada penularan atau penyakit yang baru malah ada di pikosampelasnya itu. Terus yang terakhir, kalau misalnya udah parah banget nih gitu, adalah dengan mengisolasi tanamannya. Nah, isolasi tanamannya ini dilakukan dengan cara mengisolasi atau mengambil atau memisahkan si pikosampelas yang udah terkena sesidia ini dengan tanaman lain untuk mencegah penyebaran. Nah, teman-teman, kita sudah berada di ujung presentasi kami. Jadi dengan ini saya Hafian Aji Nugroho dan teman saya Fazli Rami Putra Alam. Di sini ada Saya Kalis Audia, sebelah saya Keisha Nabilanuar, Dan saya Ervia Rizky Fahriani. kami izin undur diri. Kami tim PKHP 11 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.